Wanita berjalan di atas es. Tiba-tiba dia terjatuh ke air. Lalu pria itu segera menyelamatkannya. Kemudian wanita itu terbawa arus yang kuat. Seekor anjing pun berlari lalu melompat ke air. Dengan cepat dia mengejar wanita itu. Dia membantu wanita itu naik ke permukaan. Lalu dia memecahkan es yang tipis untuk menyelamatkannya. Saat pria itu berusaha mengangkatnya ke atas, anjing yang kelelahan pun terbawa arus. Pria itu mencari anjingnya, tapi esnya cukup tebal dan terlalu kuat. Dia tidak melihat anjing itu. Tiba-tiba pria itu seperti melihat bayangannya. Lalu dia segera mengejarnya. Saat mencoba untuk memecahkannya, kedua belatinya patah. Pria itu tidak berdaya. Lalu seseorang memberinya tongkat. Kemudian dia menggunakan tongkat itu untuk memecahkannya. Lalu dia menyadari, siapa yang memberinya tongkat ini? Saat berbalik dia melihat anjingnya sudah ada di sisinya. Kemudian dia memeluk anjing itu. Karena ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkan mereka. Anjing itu bernama Buck. Dia adalah hewan peliharaannya. Setiap pagi mereka selalu berkeliling kota. Di samping itu, Buck selalu menimbulkan masalah bagi pemiliknya. Tapi penduduk selalu menghiraukannya, karena pemiliknya berposisi sebagai hakim di kota. Pengurus rumah menyuruhnya pergi membangunkan pemiliknya. Lalu dia dengan tergesa-gesa kembali ke rumah. Kemudian setelah itu dia pergi ke dapur untuk makan. Koki itu mendengar suara kegaduhan. Lalu mereka segera menyembunyikan semua makanan itu. "Hei, kamu tidak memberiku makan." Mereka saling menatap. Dan akhirnya Buck dikeluarkan. Hari ini adalah hari ulang tahun sang hakim. Pengurus rumah sudah menyiapkan makanan di meja. Tidak lama kemudian Buck melihatnya. Dan dia sangat menginginkannya. Saat hakim sedang berfoto dengan anggota keluarga, dia pun datang sambil membawa potongan daging ayam lalu berfoto bersama. Kemudian saat mereka akan makan bersama, makanan di meja sudah berantakan. Pemiliknya marah pada Buck, lalu Buck dikunci dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian Buck melihat cahaya lampu. Dia pun menghampirinya. Ternyata mereka adalah pedagang anjing. Dia menggunakan makanan untuk memancingnya ke dalam kurungan. Akhirnya Buck pun dikurung. Dia berharap pemilik rumah akan datang menyelamatkannya. Lalu dia meninggalkan rumahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah ucapan selamat tinggal untuknya. Kemudian dia diletakkan di kereta. Setelah menempuh jarak yang jauh, akhirnya Buck dilepaskan. Tidak lama setelah dilepaskan dia dipukul dengan tongkat kayu. Pria itu ingin menjinakkannya. Lambat laun tongkat itu membuatnya ketakutan. Tapi Buck tidak menyerah. Dia mencoba melepaskan rantai itu dan segera pergi ke atas. Setelah pergi ke atas dia mengetahui bahwa dia berada di kapal pengangkut. Buck melihat tanah yang luas membeku. Dia dibawa dari daerah selatan yang hangat ke daerah utara yang dingin. Ini pertama kalinya dia melihat salju. Dia juga tidak tahu cara berjalan di atas salju. Kemudian Buck melihat salju yang berjatuhan. Dia lupa kalau dirinya tertangkap. Lalu di sini Buck menemukan pemilik barunya. Pemilik barunya bernama Tom. Melihat tubuhnya yang cocok untuk menarik kereta salju jadi Tom membelinya. Sebelumnya dia tidak pernah menarik kereta salju di dalam skuad. Sepertinya Buck tidak dalam posisinya. Lalu didorong oleh kereta luncur itu. Bahkan dia pun bertabrakan dengan yang lainnya. Tak lama kemudian dia tergelincir dari landasan, menyebabkan seluruh tim jatuh ke jurang. Pada malam hari Buck menggigil karena kedinginan. Diam-diam dia masuk ke dalam tenda dan mendorong wanita itu keluar. Wanita itu terbangun karena kedinginan lalu mengeluarkannya. Meskipun banyak hal yang terjadi di perjalanan, untungnya Buck bisa beradaptasi di lingkungan seperti itu. Tapi pemimpin anjing selalu memanfaatkan keuntungannya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin itu bersaing dengan anak-anak lain untuk mendapatkan makanan. Kemudian Buck memberikan makanannya pada anjing itu. Lalu mereka kagum padanya. Pemimpin itu minum air untuk dirinya sendiri. Setelah itu Buck memecahkan es dan membiarkan anjing lain meminumnya. Saat melihat wanita itu jatuh ke air, dia langsung berlari dan melompat ke dalam air, lalu mengangkatnya naik ke permukaan. Kemudian memecahkan es itu untuk menyelamatkannya. Setelah melalui hal ini, rasa di hati pemiliknya meningkat drastis. Hal ini membuat sang pemimpin tidak nyaman. Di malam hari sang pemimpin berkelahi dengannya. Tapi karena Buck adalah hewan peliharaan, tidak bisa mengalahkannya. Tidak lama kemudian dia jatuh pingsan.
Pemimpin itu tidak ingin posisinya dialihkan. Tapi bagaimana mungkin anjing-anjing lain dibiarkan begitu saja? Kemudian dengan sifat keras kepala dalam dirinya, Buck pun bangkit kembali. Pemimpin itu berlari dan melompat ke arahnya. Buck pun bersiap untuk menyerangnya. Pemimpin itu tidak bisa menghindarinya. Lalu Buck menjatuhkannya ke tanah. Ketika pemimpin itu berusaha untuk bangkit, kemudian Buck menginjaknya. Lalu perlahan sang pemimpin menghilang di tengah badai salju. Keesokan harinya Tom tidak menemukannya. Kemudian Buck berinisiatif untuk memimpin anjing-anjing yang lain. Tom pikir dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin dan menyuruhnya kembali. Namun dia menghiraukannya. Tidak ada jalan lain selain mencobanya. Saat berlari Tom merasa kereta ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tiba-tiba longsor pun terjadi. Tom berteriak untuk pergi ke samping. Melihat longsor salju itu mendekat, mereka dengan cepat berbelok, lalu langsung masuk ke dalam gua. Saat matahari terbenam mereka pun sampai di tempat tujuan. Ini pertama kalinya Tom mengantarkan surat itu dan tidak terlambat. Melihat semua orang bahagia menerima surat, tampaknya Buck telah memahami nilai dari pekerjaan ini. Tetapi masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Hari itu tiba-tiba menerima pesan. Pesan itu mengatakan untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka tidak perlu mengirim surat lagi. Oleh sebab itu Tom menjual kereta saljunya. Maaf, mereka tidak membutuhkan kita lagi. Sekarang tim ini milikmu. Kamu harus melindungi mereka semua. Meskipun mereka tidak mau. Lalu Tom pun pergi. Hari itu mereka kembali menyapa pemilik barunya. Dia adalah orang kaya yang memakai kacamata hitam dan jas merah. Setelah itu mereka bersiap untuk berangkat. Dia tidak mengerti bahwa kereta salju itu beku. Yang dia tahu hanya cara memukul anjing. Lalu seorang pria tua menghentikannya. Dia membantu mereka menggali salju. Dan memberitahu mereka cuacanya memburuk. Mereka harus menunggu sampai musim semi tiba. Tapi bagaimana dia bisa percaya orang ini? Dia menolak untuk mendengarkannya. Setelah beberapa lama salju pun meleleh. Dan para anjing sama sekali tidak bisa menarik kereta salju. Semuanya terlihat kelelahan. Pria itu malah memarahi mereka karena terlalu malas. Dia mengeluarkan cambuk untuk memukul mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain terus menarik kereta itu. Akhirnya mereka mendaki sampai ke puncak gunung. Hingga akhirnya Buck kelelahan dan tidak bisa berjalan lagi. Pria itu mengeluarkan pistol dan hendak menembaknya. Hingga akhirnya Patua muncul untuk menyelamatkan Buck. Anjing lain memandangi Buck dengan penuh rasa kasihan. Kemudian mereka terus bergerak maju. Buck berada di rumah pria tua itu. Setelah 3 hari 3 malam akhirnya Buck terbangun. Dia melihat es perlahan mencair. Dan mengetahui timnya tidak ada di sini. Saat ini pria tua itu adalah satu-satunya temannya. Tapi dia terus memperhatikan gambar di dinding. Dia merasa Patua itu sedang sedih. Buck pun menumpahkan gelas anggurnya. Lalu mengambil botol anggur. Dan menguburnya di salju kemudian mendudukinya. Pria tua itu ingin mengeluarkannya tapi tidak bisa. Lalu membuat pria tua itu berbicara dengannya. Hari ini adalah hari ulang tahun anaknya yang sudah meninggal. Sejak anaknya meninggal, dia datang ke sini sendirian. Orang lain ingin mengerti bagaimana rasanya. Dia dan Buck menikmati malam bersama. Hari itu tiba-tiba putranya mendengar legenda. Bahwa di luar peta ada tanah liar. Tempat itu seindah surga. Karena itu dia ingin pergi dan memeriksanya. Kemudian pria itu dan anjingnya pergi bersama. Beberapa saat setelah mereka pergi, pria berbaju merah datang dan menyerbu rumah pria tua itu. Karena es yang mencair seluruh tim tenggelam di laut. Dan hanya dia saja yang masih hidup. Dia sangat marah dan berpikir semua ini adalah kesalahan pria tua itu. Lalu dia melihat peta di bawahnya. Dia berpikir bahwa pria tua itu tidak bisa mencegahnya lagi. Dia menyangka pria tua itu pergi sendirian. Jadi dia pergi mengikuti pria tua dan Buck melalui lembah yang indah. Mereka berlayar melewati sekumpulan ikan. Akhirnya mereka tiba ke tempat tujuan. Mereka menemukan sebuah rumah kayu kecil untuk tinggal sementara. Tiba-tiba pria tua itu menemukan sebongkah emas di sungai. Lalu mengayak pasir untuk menemukannya. Ada lebih banyak keping emas lagi. Buck juga datang untuk membantu. Dia menemukan bongkahan emas. Tetapi pria tua itu tidak menyadarinya. Dia berpikir telah melakukan kesalahan. Sehingga dia menaruh kembali bongkahan emas itu di air. Tidak lama kemudian seekor binatang putih menarik perhatian Buck.
Pria tua itu menyemangati Buck untuk mengejarnya. Lalu Buck pergi mengejarnya ke dalam hutan. Ternyata itu induk serigala berwarna putih. Buck mengulurkan tangannya tetapi serigala putih itu ketakutan. Beberapa saat kemudian Buck masih mengikuti mereka. Saat itu mereka memburu seekor babi hutan. Saat ingin mengejar, serigala itu terjatuh ke sungai. Lalu dia tersangkut di pohon. Serigala itu mencoba bergerak tapi tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Lalu Buck datang untuk menyelamatkannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat pohon itu. Kemudian pohon itu berhasil dibawa ke darat. Akhirnya Buck bergabung dengan serigala itu. Buck dan serigala berlari mengelilingi tempat itu. Mereka bermain bersama sehingga saking menyenangkannya malam pun tiba. Buck pun kembali, karena dia takut pria tua itu akan kesepian. Kemudian saat membawakan makanan untuk Pak Tua melihatnya dan tertawa bahagia. Mereka melewati celah gunung untuk datang ke tempat itu. Akhirnya Buck menemukan tempat kembalinya. Dan pria itu meninggalkan kampung halamannya. Hari itu dia memutuskan untuk kembali. Dia mengambil beberapa emas. Dia tidak menghabiskan semuanya untuk beberapa generasi. Tapi dia tidak mengambilnya. Dia membuang sebagian besar emasnya kembali ke sungai. Hanya tinggal sedikit. Pria itu mengatakan pada Buck untuk pergi besok. Semoga saat itu Buck dapat mengantarnya pergi. Tapi malam itu, pria berbaju merah itu kembali lagi. Mereka pun saling berhadapan. Namun pria tua itu terkena tembakan. Dia memaksa pria tua itu untuk mengambil emas dan memberikannya padanya. Tapi emas bukanlah masalah besar. Lalu dia memberikannya. Pria berbaju merah itu masih ingin menembak dan membunuhnya. Kemudian Buck bergegas untuk menyelamatkannya. Buck pun bergerak maju. Saat pria berbaju merah itu mengambil tongkat. Tongkat itu masih membuatnya ketakutan. Dia pun perlahan mundur. Pada saat dia mengayunkan tongkatnya, akhirnya Buck melawan rasa takut. Pria itu hendak memukulnya tapi Buck menangkapnya. Lalu mendorongnya langsung ke dalam rumah kayu. Buck segera menghampiri pria tua itu. Melihat raut wajahnya yang terluka, dia tahu pria tua itu terluka. Lalu dia memberikan pria tua itu foto putranya dari buku harian. Kemudian perlahan membantunya duduk. Buck berharap mungkin dia akan sedikit ceria. Tapi pada akhirnya pria tua itu meninggal dan Beh kembali dengan selamat. Sejak saat itu, Buck tidak pernah meninggalkan tanah ini. Secara perlahan dia menjadi pemimpin kelompok di sini. Dia pun memiliki keturunannya. Di bawah kepemimpinannya, gerombolan serigala semakin kuat dan tangguh. Namun setiap melewati rumah kayu itu dia selalu terhenti. Seseorang yang berada di sebelahnya untuk waktu yang singkat. Dia akan memberinya kehidupan baru. Dunia ini luas. Temukan keliaran Anda sendiri. Film ini berjudul The Call of the Wild. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan cuplikan film berikutnya.